Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syashita Restuningsi dari kelas non-reguler dengan NPM 20220010005. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sentrifugasi. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih sentrifugasi itu? Sentrifugasi adalah sebuah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Sentrifugasi ialah metode pemisahan zat campuran yang menggunakan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal tersebut kemudian yang diberikan pada partikel yang melayang, sehingga partikel tersebut dipaksa untuk bergerak ke dasar bejana. Partikel tersebut akan mengalami pengendapan, sehingga terjadi pemisahan antara partikel padatan dan pelarutnya. Prinsip sentrifugasi memanfaatkan gaya sentrifugal, yaitu gaya yang timbul akibat benda yang diputar dengan satu titik sebagai porosnya, untuk memisahkan partikel dari suatu cairan. Gaya sentrifugal ini arahnya menuju ke tengah atau pusat, sehingga partikel akan terendapkan bagian tengah bawah alam media cair di bawah pengaruh medan sentrifugal. Ini ditempatkan dalam tabung atau botol di rotor di sentrifuge. Nah, faktor yang mempengaruhi dari sentrifugasi yaitu pertama, kepadatan pelarut dan larutan. Yang kedua, jarak partikel tersuspensi yang dipindahkan dari posisi semula. Yang ketiga, ada suhu. Yang keempat, viskositas. Dan yang kelima, kecepatan putaran sentrifuge. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sentrifugasi. Kelebihannya yang pertama, lebih efektif bila partikel padatan lebih kecil dan sulit disaring atau tidak mungkin disaring. Yang kedua, lebih cepat dibandingkan dengan sedimentasi yang memanfaatkan gaya gravitasi. Dan yang ketiga, proses mudah dilakukan. Untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, lebih mahal karena memakai daya listrik, tidak natural seperti sedimentasi yang memanfaatkan gaya gravitasi dan tidak memerlukan biaya listrik. Nah, jenis-jenis sentrifugasi yang pertama ada centrifuge low speed, mempunyai kecepatan maksimum 10.000 rpm. Yang kedua ada centrifuge high speed, yaitu mempunyai kecepatan antara 12.000 sampai 25.000 rpm. Dan yang ketiga ada centrifuge ultra, yaitu mempunyai kecepatan 30.000 sampai dengan 120.000 rpm. Nah, tujuan dari sentrifugasi yaitu yang pertama untuk memisahkan cairan yang tidak dapat bercampur. Yang kedua, untuk memurnikan komponen dengan menghilangkan kotoran dalam cairan supernatan. Yang ketiga, untuk memisahkan obat kristal dari cairan induknya. Dan yang keempat, untuk menguji emulsi dan suspensi untuk pembentukan krim dan sedimentasi pada kecepatan yang dipercepat. Nah, komponen dari sentrifugasi. Yang pertama itu ada motor, yaitu alat yang memiliki kecepatan yang tinggi akan menghasilkan gaya sentrifugal yang sangat tinggi. Yang kedua, speed control adalah sebuah alat untuk mengatur kecepatan motor agar sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, yaitu timer atau waktu, merupakan sebuah alat untuk mengatur lamanya alat bekerja. Dan yang keempat, yaitu ada brake system, yaitu pengereman motor diperlukan agar putaran motor dapat dengan segera dihentikan. Nah, adapun cara pengoperasian dari sentrifugasi, yaitu yang pertama,
Letakkan tabung yang berisi cairan yang dengan volume sama antara tabung satu dengan yang lainnya pada tempat yang berseberangan. Yang kedua, tutup penutup sentrifuge sampai terkunci. Yang ketiga, pilih kecepatan yang diinginkan pada tombol kecepatan. Yang keempat, pilih waktu pemutaran yang diinginkan pada tombol waktu. Yang kelima, tekan start untuk sentrifuge yang memiliki tombol start. Yang tidak memiliki tombol start, begitu tombol waktu diputar, sentrifuge akan langsung berputar. Dan yang keenam yaitu segera setelah berhenti, penutup dibuka langsung atau perlu menekan tombol berhenti. Dan yang ketujuh yaitu ambil tabung dari sentrifuge, segera pisahkan sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini ada contoh cara pengoperasian sentrifuge ya. Pertama kita ambil dulu nih tabungnya, terus kita masukkan, kemudian kita bisa atur speednya. Oke. Nah, pengaplikasiannya yaitu sentrifuge bisa dipakai untuk kebutuhan kimia, biokimia, biologi molekuler, dan juga kedokteran. Baik, begitulah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang diperjelas atau ada materi yang kurang jelas, yang kurang dapat disampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.